Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerjakan dengan setia apapun yang ia percayakan, mahkota kehidupan ia janjikan, ia janjikan, ia janjikan bagimu. Bapak dan Ibu dan saudara-saudara sekalian, hari ini kita akan belajar satu pelajaran yang baru selama 3 minggu, yaitu doktrin gereja, atau biasa disebut eklesiologi. Nah, saudara-saudara, di dalam teologi sistematik, seringkali doktrin gereja itu ditaruhnya paling belakang, ya, pada umumnya, antara digabung dengan doktrin Roh Kudus. Jadi biasanya Roh Kudus dan gereja itu diasumsikan digabung. Atau gereja dan akhir zaman, itu digabung begitu. Jarang sekali kita sungguh-sungguh punya satu khusus belajar tentang gereja. Kenapa? Mungkin karena orang-orang berpikir, oh ya udah gereja mah nggak usah dipelajarin, nggak usah teori-teori, lakukan aja, yang penting kita datang ke dalam gereja. Nah, mungkin ada benarnya ya, bahwa yang namanya gereja itu baru bisa real ketika kita menghidupinya gitu. Ya, maksudnya kita tuh belajar doktrin gereja bukan dengan ngomong-ngomong doang, gereja itu ini, begini, itu mengawang-awang. Tapi Anda dan saya memang harus mengikatkan diri ke dalam gereja, kita mesti jadi anggota, kita mesti hadir beribadah, kita mesti melayani. Memang harus diwujudkan dalam praktek. Ya. Tapi saya kira, bukankah semua teologi juga begitu? Harus dipraktekkan begitu ya. Misalnya kita nggak ngomong tentang Allah, oh kalau gereja itu nggak perlu diomongkan, dipraktekkan aja. Kalau gitu ngomong tentang Allah, boleh, cuman mengawang-awang. Oh Allah itu begini, Allah itu begini. Enggak, Anda harus ngomong tentang Allah kan juga di dalam doa, di dalam pengenalan pribadi dengan Allah gitu. Jadi poin saya adalah apa? Poin saya adalah, baik doktrin gereja maupun doktrin apapun di dalam kekristenan, pada akhirnya perlu dipelajari dalam konteks ada pemahaman dan juga ada praktek. Nah, masalahnya adalah kalau doktrin gereja kita hanya dasarkan pada praktek saja, tidak ada pemahaman, nanti kita akan lihat betapa kita itu tipis atau miskin ya pengertiannya tentang apa yang selama ini dilakukan. Ya, coba saudara pikir-pikir ya, kenapa sih saya harus beribadah? Di Hosana kemarin, penginjil Valen di remaja khotbah soal ibadah, membuat hitung-hitungan sederhana. Seandainya kita asumsi ya, setiap hari Minggu kita pergi ke gereja, setiap hari Minggu kita ibadah, maka dalam umur hidup kita yang sekarang sudah berapa kali kita ibadah? Oh, banyak sekali. Kalau Anda jadi orang Kristen 1 tahun aja sudah ibadah 52 kali. Kalau jadi orang Kristen 10 tahun sudah ibadah 520 kali, dan seterusnya. Tapi pertanyaannya, kenapa ya saya harus ibadah di gedung? Kenapa saya harus ibadah dengan cara demikian, misalnya? Atau kenapa saya harus memproses keanggotaan saya, misalnya? Nah, kadang kita nggak punya pemahaman teologis. Ya, cuman punya pemahaman-pemahaman yang sifatnya praktis, ya. Nah, saya harap melalui 3 sesi kita belajar tentang gereja, kita bukan hanya mengerti praktek bergereja, tetapi juga kita mengerti betapa pentingnya gereja itu, betapa indahnya gereja itu di dalam rancangan Tuhan, dan betapa berharganya Tuhan berikan gereja itu bagi kita. Saya harap pulang dari 3 sesi ini, Ibu Bapak lebih cinta kepada gereja lokalnya masing-masing. Karena apa? Karena sadar bahwa, oh, gereja itu adalah anugerah Tuhan untuk saya. Ya. Nah, karena kita tidak mungkin juga bahas panjang dan lebar dalam 3 sesi, maka saya akan membaginya demikian. Hari ini kita akan bahas basicnya dulu, Ibu Bapak dan saudara-saudara. Apa sih gereja itu? Ya, saya akan mengajak kita melihat dari keseluruhan Alkitab, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Dalam rancangan Allah, gereja itu perannya seperti apa? Kenapa kok asal mulanya, kenapa kok gereja itu ada? Ya, ini akan kita bicarakan hari ini. Lalu apa natur dan ciri gereja yang sehat? Ya. Lalu di dalam 2 minggu ke depan,
kita akan belajar yang namanya means of grace, sarana anugerah. Jadi gereja itu dipercayakan oleh Tuhan untuk menjadi saluran anugerah Tuhan. Ya. Nah, apa sih saluran anugerah yang Tuhan titip kepada gereja? Pada dasarnya ada 3 yang utama. Yang pertama firman Tuhan, yang kedua sakramen, dan yang ketiga itu adalah pengasuhan. Pengasuhan atau penggembalaan atau pemuritan atau pembinaan sama. Itu nurturing, bahasa Inggrisnya ya. Pengasuhan untuk anak-anak Tuhan. Nah, jadi Agustinus dan Cyril dari Alexandria punya satu kalimat yang mereka pernah ucapkan. Jadi Allah itu adalah Bapa bagi orang-orang percaya tentu saja. Dan di dalam khotbahnya Cyril pernah bilang gereja itu adalah ibu bagi orang-orang percaya. Maksudnya apa? Ya, gereja kan kita tahu di dalam kitab suci itu mempelai Kristus, ya. Maksudnya adalah gereja yang dipercaya oleh Tuhan untuk melahirkan anak-anak Allah. Nanti kita akan lihat dalam konteks pemberitaan firman, pekabaran Injil, sakramen. Tentu kelahiran baru itu dikerjakan oleh Roh Kudus, tetapi tanda-tanda daripada kelahiran baru itu dikerjakan oleh gereja. Nah, nanti kita akan lihat itu ya di dalam sesi-sesi ini. Lalu gereja juga dipanggil Tuhan untuk memberi makan anak-anak Allah, mengasuh, membesarkan, sampai juga mendisiplin anak-anak Allah. Nah, jadi ini sesuatu yang sangat indah. Ya, kita akan lihat firman Allah, kemudian sakramen, dan juga pengasuhan. Nah, karena sakramen ada 2, jadi saya bagi 2. Besok kita belajar dulu firman Allah dan perjamuan kudus. Lalu nanti minggu ketiga kita belajar baptisan dan pengasuhan. Ya, kira-kira ini agenda kita. Saya ingin mulai dengan, ini bahan utama yang saya pakai ada 3. Yang pertama Michael Bird, dia ini bukunya ya, orang Australia, bagus sekali. Jadi dia buku teologi sistematik, tapi dia sangat mendasarkan pada kitab suci. Jadi dasar biblikanya kuat, bukan hanya filsafat, tapi dasar biblikanya sangat kuat. Lalu yang kedua adalah Herman Bavinck, dia teolog reform, sangat terkenal sekali. Ini susah dipahami, tapi sangat kaya ya bagian tentang gereja. Dan yang terakhir adalah Tim Keller. Tim Keller dari segi praktis, dia adalah seorang pendeta jemaat. Dia banyak bicara bagaimana gereja harus eksis, khususnya di tengah-tengah zaman ini, zaman orang-orang menolak kebenaran. Dan juga dia punya satu fokus, yaitu pelayanan gereja di perkotaan. Ya, kenapa perkotaan? Karena menurut dia perkotaan itu sentra kehidupan manusia. Pendidikan banyak di perkotaan, dagang banyak di perkotaan, budaya banyak di perkotaan. Jadi kalau gereja pengen cepat menyebarkan dampak tuh harus memikirkan pelayanan perkotaan. Bukan berarti pedesaan tidak penting, enggak. Tapi Tim Keller memang dikasih panggilan khusus sama Tuhan untuk menggumulkan pelayanan-pelayanan perkotaan. Kira-kira begitu. Ya, ini yang akan kita diskusikan. Saya pakai bahan-bahan ini untuk materi kita. Nah, Ibu Bapak dan Saudara-saudara, sebelum kita masuk lebih jauh, saya pengen ngajak Bapak Ibu beri waktu untuk diskusi. Diskusi paling lama 10 menit, dengan orang terdekat aja yang di kiri kanannya Ibu Bapak. Ya, boleh berdua, boleh bertiga. Ya, diskusikan apa? Diskusikan beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, sudah berapa lama Anda menjadi bagian di gereja sekarang? Ya, sudah berapa lama ibadah misalnya di Hosana, di GI, di gereja Ibu Bapak? Ya, sudah berapa lama? Kebanyakan sih jemaat Hosana ya. Lalu kenapa kok awalnya bisa ke situ? Bisa ke gereja yang sekarang Ibu Bapak tertanam? Dan kenapa kok Anda bertahan sekian lama? Oke. Lalu coba ceritakan satu pengalaman paling indah, kesan, bagaimana Tuhan merubah hidup saudara dari gereja itu, bagaimana saudara mendapatkan berkat dari gereja itu. Satu saja ya, mungkin banyak ya, pilih satu. Dan juga satu pengalaman yang paling menyakitkan, tidak mengenakan, pergumulan yang berat, pasti ada ya di dalam gereja itu. Nah, itu boleh diceritakan ya. Lalu setelah semuanya itu Ibu Bapak alami, kenapa sampai sekarang Ibu Bapak masih memilih untuk bertahan dan rajin atau aktif tertanam di gereja itu? Cukup gampang ya pertanyaannya ya, tapi sharing jujur ya. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara, kenapa saya mengajak kita memulai pelajaran dengan diskusi, supaya memberikan orientasi dan hati kita lebih siap gitu ya untuk membahas soal topik ini lebih relate dengan kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu, saya melihat ada dua masalah dalam pembelajaran doktrin gereja hari ini. Jadi dua masalah eklesiologi hari ini. Yang pertama, ada ketidakseimbangan, ada jomplang. Khususnya ini maksud saya masalah eklesiologi hari ini di kalangan orang-orang Injili ya, di kalangan orang-orang reform khususnya. Jadi tidak bicara semua orang Kristen, enggak, ini khusus gereja Injili dan gereja reform.
ada jomplang, tidak seimbang antara apa? Antara high view of Christology dengan low view of the church. Maksudnya apa? Maksudnya orang-orang Injili, orang-orang Reform, itu percaya ketuhanan Kristus sangat tinggi. Supremasi Kristus, itu kita percaya kan? Kristus melampaui segala sesuatu, percaya kan? Kristus punya karya, melakukan karya penebusan yang final, yang tuntas. Hanya Kristus satu-satunya Tuhan, tiada yang lain. Itu kita sangat percaya. Kristus harus jadi pusat hidup orang percaya, dan tidak boleh ada yang menandingi dia. Nah, itu kita percaya, ya. High view of Christology. Kita sangat menjunjung tinggi Yesus Kristus. Tapi gereja, kadang-kadang kita anggap gereja itu cuman organisasi persekutuan sosial. Nah, cuman persekutuan sesama manusia. Begitu ya. Jadi, pandangan tentang Kristus sangat tinggi, pandangan tentang gereja sangat rendah. Atau bisa dibilang low view. Padahal, gereja itu adalah tubuhnya Kristus. Nah, ini agak kontradiksi. Kita memandang Kristus sangat tinggi, tapi tubuh Kristus kita pandang sangat rendah. Contohnya sangat rendah apa? Ini mungkin sadar nggak sadar ya, terekspresi kadang kalau kita ngomong. Seringkali kita bilang begini, ya semua gereja sama aja lah, yang penting kan percaya Tuhan Yesus. Nah, saudara harus hati-hati. Apakah betul semua gereja sama aja? Nah, nanti kita coba bergumul ya. Ada gereja-gereja yang memang tidak tepat atau tidak sadar begitu ya. Penghayatannya mungkin berbeda dari kitab suci gitu. Atau ada orang yang bilang, saya pernah dulu punya teman yang ini hamba Tuhan ya, di seminari sama-sama belajar teologi. Dia bilang begini, khotbah di gereja di Malang, dia pernah keliling gereja di Malang. Khotbahnya menurut dia nggak ada yang benar, nggak ada yang sesuai dengan teori hermeneutik. Kalau kita anak sekolah teologi kan belajar tafsir dengan betul ya. Jadi dia pikir, oh gereja di Malang ini khotbahnya nggak ada yang benar. Jadi dia bilang begini, saya nggak mau ke gereja, ngapain? Khotbahnya nggak benar. Jadi apa yang dia lakukan kalau hari Minggu? Pendalaman Alkitab sendiri, Bible study 3 jam. Sama kan kayak gereja, Bible study sendiri 3 jam. Nah itu nggak bisa, keliru itu. Dan kadang spiritualitas Injili, ini sadar atau enggak, kita selalu ngomong begini, jangan urus orang lain, ini urusan pribadi kamu dengan Tuhan. Spiritualitasnya individualistik sekali gitu, saya dengan Tuhan, nggak ada orang lain gitu. Ya, memang tentu saja ini high view of Christology kan, high view of Christology itu gini, keselamatan itu bukan karena suku, bukan karena ikut orang tua, bukan karena status sosial, tapi tiap-tiap orang harus mengaku sendiri kan, pribadi kan, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu kan high view of Christology, ya. Tiap orang kenal Kristus nggak, kan begitu. Tapi kan Alkitab mengatakan, setiap orang yang percaya Kristus, otomatis jadi apa? Tubuh Kristus. Jadi gereja. Kalau betul-betul percaya Kristus ya, kalau betul-betul dilahir barukan. Cuma itu yang belakangnya kita suka buang tuh, suka lepasin. Yang penting adalah kita percaya Yesus, sudah. Jadi spiritualitasnya itu individualistik sekali. Saya dengan Tuhan, saya dengan Tuhan. Nah, memang dalam sepanjang sejarah gereja, kenapa ini terjadi? Karena dalam masa reformasi, dalam masa gerakan Puritan, dalam masa evangelikalisme, kebangunan gerakan Injili, dulu itu kan gereja-gereja, kita semua kan satu ya, gereja itu ya, dipimpin oleh paus gitu ya, atau enggak oleh elit, oleh imam, oleh pemimpin agama tertentu. Memang pada waktu itu pra-reformasi, institusi gereja itu di dalamnya jadi bobrok sekali. Memang ada penyalahgunaan kekuasaan, ada tafsiran yang diselewengkan, penjual belian surat keselamatan, pokoknya bertentangan jauh lah dengan doktrin yang ada di dalam Alkitab. Nah, itulah sebabnya Luther, Calvin itu melakukan reformasi, Zwingli dan teman-temannya. Mau ajak kita, ayo orang awam semua baca Alkitab sendiri. Jangan mau kamu dibohong-bohongin pendeta, dibohong-bohongin pemimpin yang bisa menyeleweng-nyelewengkan. Nah, sehingga lahirlah reformasi gitu ya. Memang ini adalah terbelakangnya.
institusi gereja jadi tidak bisa dipercaya, sehingga setiap orang bisa punya akses kepada Alkitab dan kepada Tuhan itu masing-masing. Tapi begini masalahnya Ibu Bapak, kalau itu satu zaman seperti itu, ada penyelewengan, satu zaman ada institusi gereja yang belok, tidak bisa dipercaya ya, para pemimpin yang serong, apakah itu berarti institusi gereja semuanya kita buang, semuanya kita anggap nggak penting? Apakah kita berarti, ya udah kalau gitu kita nggak usah percaya pimpinan, nggak usah percaya badan, institusi gereja, kita baca kitab sendiri aja. Apakah kalau ada masalah, apakah itu berarti kita buang semua? Nah, maka ada istilah di dalam orang-orang yang belajar eklesiologi belakangan, kita suka ada istilah begini, ini namanya kesalahan sejarah. Kesalahan sejarah itu adalah you throw the water, but also you throw the babies. Jadi kalau mandiin bayi di dalam apa sih itu yang dulu tempat mandi bayi tuh yang apa namanya sih? Ya itu bak mandi bayi ya. Kan udah mandi kan airnya kita buang kan. Nah, tapi kan kita jangan buang bayinya dong kan begitu ya. Nah, maka saya pengen mengajak kita yuk lihat konsep Tuhan dari awal. Ya waktu dia menciptakan Adam itu punya dampak, sebenarnya punya alur yang sama dengan kenapa ada gereja hari ini. Ya, nah kita akan lihat. Jadi hatinya Tuhan, konsepnya Tuhan, gereja itu indah dan baik gitu. Nah kita akan lihat telusuri dari PL sampai PB. Itu ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya temukan masalah dalam eklesiologi hari ini adalah begini. Alasan untuk bergereja, ini karena low view of the church ya. Ini saling berkaitan. Karena gereja tidak dilihat sebagai sesuatu yang tinggi. Gereja tidak dilihat sebagai otoritatif, sebagai lembaga yang berotoritas gitu ya. Gereja itu ya pokoknya gini, seperti seolah-olah yang penting itu adalah saya percaya Yesus aja. Ke gereja itu tambahan. Kan gitu ya. Ya ke gereja boleh iya boleh enggak. Gereja mah nggak mempengaruhi keselamatan saya. Yang penting saya temu Yesus sudah. Nah, low view of the church itu. Sehingga alasan kita ke gereja kenapa? Kalau Bapak Ibu pikir, sadar, sering dengar di dalam khotbah-khotbah, itu sadar atau tidak, kadang ya, alasan yang diberi, kenapa Anda harus ke gereja, itu sifatnya sosial semua loh. Sosiologis. Kenapa kita harus ke gereja? Karena kita makhluk sosial. Kita butuh orang lain. Kita nggak bisa sendirian. Lalu anak-anak zaman sekarang, ada Gen Z yang bilang, enggak, saya introvert, saya bisa sendirian. Introvert akut katanya. Tapi poinnya adalah alasan yang diberi, kenapa kamu harus ke gereja, itu alasan sosial. Ya, karena gereja ini, ya butuh dibangun lah. Kalau orangnya kurang, nanti mau gimana gereja ini eksis? Nah, itu lebih parah lagi. Jadi kita disuruh ke gereja karena kita mau dipakai sama gereja, begitu ya. Nah, alasan-alasan yang diberi itu kadang-kadang alasan sosial. Apa sih alasan teologisnya? Kenapa saya harus ke gereja? Ya, kalau dibilang saya beribadah kepada Tuhan, kenapa harus di rumah Tuhan? Kan saya bisa ibadah di mana-mana. Nah, itu tanpa sadar, kembali lagi kenapa? Karena low view of the church. Nah, hari ini saya mau ajak kita, semoga ya, melalui 3 sesi ini, kita punya pemikiran atau image, gambaran tentang gereja tuh, kalau boleh agak di fine tuning sedikit gitu, ya, supaya kita mengerti gereja secara proporsional. Oke, ya, ini harapan yang saya harap bisa kita dapatkan sama-sama dari 3 sesi ini, ya. Nah, kita akan mulai dari melihat gereja di dalam rencana Allah. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara, sebenarnya kalau kita mau lihat kenapa gereja itu ada, kenapa? Kita harus mulai ya dari mana? Ngomongin gereja itu mulai dari mana? Dari Kisah Rasul, ya ketika Roh Kudus dicurahkan, atau dari mana? Dari Kitab Wahyu, waktu gereja terserak di Asia Kecil. Nah, bagi saya, kalau kita mau ngomongin asal-usul gereja, kita harus ngomong dari prima causa. Yang pertama, penyebab pertama dari segala sesuatu. Apa yang paling pertama dari segala sesuatu? Tuhan. Pangkal dari segala sesuatu apa? Tuhan. Ya. Nah, Allah yang kita sembah, dan Allah yang dinyatakan Alkitab, itu adalah Allah Tritunggal. Ya.
Nanti kita akan belajar doktrin Allah, kira-kira kalau nggak salah bulan Oktober ya. Nah, Allah Tritunggal itu adalah cara Allah menyatakan diri. Dia mau dikenal demikian. Dan Allah Tritunggal ini hanya ditemukan dalam kitab suci. Ini makanya keunikan iman Kristen. Allah Tritunggal itu sentral di dalam iman Kristen. Anda nggak bisa bilang Allah itu Dwi Tunggal ya. Enggak, atau monoteis seperti orang Yahudi. Enggak. Allahnya orang Kristen yang dinyatakan di dalam kitab suci adalah Allah Tritunggal. Ya. Nah, Tritunggal itu apa? Tritunggal itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, singkatnya, Tritunggal itu adalah komunitas. Komunitas, ya. Satu hakikat Allah, ya, tapi mewujud atau terdiri dari tiga pribadi. Tiga pribadi. Nanti di dalam doktrin Tritunggal Anda akan belajar lebih dalam tentang apa artinya ini. Jadi tiga pribadi itu three person ya, Bapak Ibu dan saudara-saudara ya, tiga pribadi yang berbeda. Ya. Punya pemikiran masing-masing, perasaan, kehendak, perilaku, tiga pribadi. Ya, jadi bukan satu buah orang saja, seperti saya, satu orang, satu pribadi. Enggak. Allah itu tiga pribadi. Tapi tiga pribadi ini satu hakikat, sama-sama Allah. Tidak ada pribadi yang lain selain ketiga itu, selain Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang adalah Allah. Hanya tiga pribadi ini yang adalah Allah. Dan mereka diikat oleh kesatuan kealahan, ya Godhead, ya persekutuan Allah. Jadi Allahnya orang Kristen itu komunitas. Di dalam komunitas Tritunggal, ya Ibu Bapak dan saudara-saudara, di dalam diri Allah itu ada perbedaan, ada pluralitas. Maksudnya apa pluralitas? Ya Allah Bapa itu beda sama Allah Anak, bukan sama, itu nggak bisa dicampur-campur. Allah Anak sama Allah Roh Kudus itu beda. Beda. Ya, Roh Kudus dengan Allah Bapa itu sama. Betul-betul three different person. Each other gitu. Tapi nggak bisa dipisah-pisah, tentu saja, karena mereka hakikatnya sama-sama Allah. Ya. Nah, di dalam Tritunggal ada pluralitas, ada kepelbagaian, ada diversity gitu ya di dalam di dalam Tritunggal. Tapi juga terikat dalam satu kesatuan Allah, dalam unity. Nah, ini pribadi Allah yang kita kenal. Lalu Allah yang kita kenal ini menciptakan manusia. Kenapa manusia harus ada? Karena Allah Tritunggal ini, Ibu Bapak dan Saudara, kasihnya itu limpah ruah. Nah, kasih yang limpah ruah itu pasti menghasilkan sesuatu di luar dirinya. Kasih yang limpah ruah itu pasti melampaui diri, menembus keluar diri, dan menghasilkan buah. Itu kasih yang limpah ruah. Ya. Nah, Allah Tritunggal kemudian menciptakan manusia yang adalah gambarnya, gambar Allah di dunia. Itu manusia. Dan luar biasa indah, kalau Ibu Bapak baca Kejadian 1 ayat 27, di sana dikatakan maka diciptakannya oleh Allah itu laki-laki dan perempuan. Ya, surut dengan gambarnya ya. Laki-laki dan perempuan, itulah gambar Allah. Ya, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi yang namanya gambar Allah yang kelihatan di dunia, itu apa? Siapa? Gambar Allah yang kelihatan di dunia. Laki-laki manusia, laki-laki dan perempuan. Kembali lihat di sini ada diversity, ada plurality, ada kepelbagaian. Ya. Nah, tetapi justru ini menggambarkan kekayaan Allah Tritunggal. Ya. Nah, manusia Adam dan Hawa diciptakan untuk menjadi wakilnya Tuhan di dunia. Ya, untuk menjadi wakilnya Tuhan di dunia. Ya, maka Tuhan suruh kamu kuasai bumi, penuhi bumi. Ya, dan karena Tuhan Allah itu mencipta, dia punya kapasitas-kapasitas sebagai pencipta. Itu kapasitas-kapasitas Allah sebagai pencipta itu diwariskan kepada manusia. Jadi manusia punya sifat-sifat Allah tertentu. Sifat-sifat Allah yang dia komunikasikan. Ada sifat-sifat yang dia tidak komunikasikan. Ya, nanti kita belajar itu di bagian doktrin Allah. Tapi kenapa kita punya
singkatnya begini, kenapa kita punya akal budi? Kenapa kita bisa berpikir? Kenapa kita punya hati nurani, moral? Anda nggak usah Kristen, nggak usah bukan Kristen, bisa punya moral gitu. Ya, seperti misalnya singa nggak akan makan anaknya misalnya gitu ya, atau ya kalau mungkin ada perampok yang jahat bisa merampok untuk kasih makan anaknya. Kenapa kok bisa ada begitu hati nurani? Karena kita mewarisi sifat-sifat Allah pada derajat tertentu. Ada yang dikomunikasikan secara general, semua orang mengalami. Ya, itu namanya anugerah umum. Nah, saudara-saudara, manusia itu kan dipanggil untuk menjadi wakil Allah di dunia. Ya, dikasih kemampuan mencipta, dikasih sifat-sifat Allah. Ya. Nah, untuk Adam dan Hawa sebenarnya dipanggil secara khusus bagaimana melalui Adam dan Hawa ini mereka bisa, kan disuruh sama Tuhan, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya Tuhan dimuliakan. Ya, supaya Tuhan dimuliakan. Supaya melalui persekutuan Adam dan Hawa, keluarga yang mereka bentuk, nama Tuhan itu bisa dimuliakan. Ya. Tapi kita tahu bahwa Adam dan Hawa gagal. Ya, belum apa-apa aja udah jatuh ke dalam dosa ya, di dalam Kejadian pasal 3. Nah, lalu Tuhan membuat rescue plan, rencana penyelamatan. Tentu Tuhan nggak bisa rencana Tuhan itu gagal karena manusia berdosa, nggak bisa. Rencana Tuhan itu kan sempurna, ya. Maka bagaimana rencana Tuhan untuk menyelamatkan atau tetap menjalankan rencananya yang indah? Tuhan memilih satu bangsa, yaitu bangsa Israel, mulai dari keturunan Abraham. Nah, bangsa Israel juga punya panggilan yang sama. Dipanggil khusus untuk jadi wakil Tuhan di dunia. Bagaimana dari satu bangsa ini ikat janji dengan Tuhan. Ikat janji dengan Tuhan. Ikat janji itu ada di Kejadian 12, Kejadian 15, Kejadian 17. Tuhan dengan Abraham. Aku akan menjadi Allahmu, engkau akan menjadi umatku. Itu ikat janji, ya. Dan melalui keturunanmu, segala bangsa di muka bumi akan mendapatkan berkat. Jadi seperti Israel ini raja kecil di tengah-tengah dunia milik Tuhan. Dalam tanda kutip, raja yang kelihatan. Bangsa Israel ini raja kecil yang kelihatan untuk menghadirkan kerajaan Allah yang tidak kelihatan di dalam dunia ini, di dalam bumi ini. Ya, tapi kita tahu kemudian Israel juga gagal. Ya, ibu bapak dan saudara-saudara, Israel juga gagal. Nah, tapi kita bersyukur Yesus Kristus, ya, dia datang ke dalam dunia sebagai manusia, menjadi Adam yang kedua, menjadi Israel yang baru. Yesus Kristus taat dan setia pada Allah, menggenapi, menjalankan apa yang dulu-dulu Adam dan Israel sudah gagal lakukan. Yesus Kristuslah yang menggantikan Adam dan menggantikan Israel. Yesus Kristus jadi Adam kedua, Yesus Kristus jadi Israel yang baru. Ya. Nah, lalu setelah itu Yesus Kristus itu mati, bangkit dan naik ke surga. Lalu orang-orang yang percaya kepada Kristus, itulah yang kemudian disebut sebagai gereja atau tubuh Kristus atau Israel rohani atau manusia yang baru. Ya, Yesus Kristus adalah permulaan dari manusia yang baru. Manusia yang pertama, Adam yang pertama sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, ada manusia yang baru. Panggilannya tetap sama untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia. Ya, jadi summary-nya seperti ini. Ini dari Bavinck, ya. Bavinck katakan ada hubungan erat antara Adam, Israel, Kristus, dan gereja. Baik Adam maupun bangsa Israel adalah manusia yang dipanggil Allah untuk menjadi wakil Allah di dunia. Ya. Mereka dipanggil untuk menjadi imam dan raja kecil di dunia. Maksudnya apa? Dari mereka, segala bangsa di muka bumi bisa kenal Tuhan. Ya, dan tahu gimana sih kerajaan Allah itu nilai-nilainya. Oh, ada berkat, ada kasih, ada damai, ada pemerintahan Allah yang berkuasa. Nah, itu melalui hidup Israel. Ya. Bagaimana Israel dan Adam bisa menyatakan atau melakukan, mengerjakan panggilan ini? Lewat 3 cara sebenarnya. Yang pertama adalah mereka harus melakukan atau memiliki satu hidup penyembahan kepada Allah yang tidak terbagi. Hanya satu Allah yang benar. Nah, kenapa ini penting? Karena mereka hidup di tengah-tengah bangsa timur dekat gunung yang menyembah banyak sekali Allah. Orang Babel, Mesopotamia, Mesir, Aram,
menyembah dewa-dewi semuanya. Maka kalau nanti kita belajar kitab Keluaran ya, ada 10 tulah. Itu tulah itu bukan prank ya. Tuhan ngeprank, iseng-iseng. Wah, kasih gelap kamu nggak taat, nakal sedikit kasih nyamuk. Enggak. Tapi itu semua adalah dewa-dewa sesembahan orang Mesir. Ya, orang Mesir contoh punya dewa yang kepalanya katak. Nah, itu sebab dikasih dewa katak itu dianggap dewa kesuburan, dewa kehidupan. Nah, maka waktu Tuhan kasih tulah katak itu katak segitu banyak sampai buat orang mati. Itu seperti tanda Tuhan pukul kalah dewa katak. Katak kamu sembah, Tuhan kalahkan. Gitu ya. Nah, jadi orang-orang yang hidup di tengah-tengah bangsa Israel, termasuk juga di tengah-tengah timur dekat kuno, itu semuanya tuh banyak menyembah dewa-dewa yang lain. Nah, maka Israel dan Adam dipanggil mengikat janji sama Tuhan, justru sangat unik. Beda dari bangsa-bangsa lain, kamu harus menyembah hanya kepada Tuhan saja. Itu sebabnya kalau baca kitab Keluaran itu diulang-ulang terus. Ya, akulah Tuhan yang bawa engkau keluar dari Mesir. Akulah Tuhan Abraham, Tuhan Ishak, Tuhan Yakub. Tidak boleh ada Tuhan yang lain. Tidak boleh ada Tuhan yang lain. Itu diulang-ulang terus. Ya. Jadi supaya kamu jangan sama kayak orang lain gitu. Lalu yang kedua adalah dengan ikat janji. Ikat janji. Nah, Tuhan dengan Adam, ya sebelum kejatuhan, lalu juga Tuhan dengan Abraham, itu ikat janji. Nah, nanti janjinya diperbarui lagi di Sinai. Tuhan dengan bangsa Israel di bawah pimpinan Musa. Janjinya itu apa? Janjinya kalau dalam budaya timur dekat kuno, namanya perjanjian Sasrein Fasal, ya. Perjanjian antara raja besar dengan raja-raja kecil. Maksudnya apa? Maksudnya adalah raja yang besar ini akan memberikan perlindungan, dan raja yang kecil ini harus setia kepada raja yang besar ini. Tapi juga raja yang kecil ini, raja yang tengah ini, itu punya panggilan tugas untuk memerintah sekitarnya. Kira-kira gitu. Nah, inilah sebenarnya model perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel. Tuhan itu raja besar, bangsa Israel itu raja kecil. Raja kecil yang memerintah siapa? Memerintah seluruh bumi. Ya. Nah, jadi ada otoritas yang khusus yang Tuhan kasih, kingship gitu ya, atau priesthood. Nah, itu Tuhan beri gitu, memang. Ya, yang sangat indah itu begini ya, ibu bapak dan saudara-saudara. Yang sangat indah itu begini. Dalam budaya Sasrein Fasal, kerajaan besar dan raja kecil, biasanya ikat janjinya itu begini. Raja yang kecil ini ya harus mempersembahkan korban kepada raja yang besar. Dia harus bakar dengan api. Jadi sembelih anak lembu atau domba, yang raja kecilnya tentu saja ya, tata di atas mezbah, lalu bakar dengan api. Itu tanda apa? Itu tanda begini. Kalau saya tidak taat, saya menyeleweng dari engkau, saya akan habis. Saya akan binasa. Saya akan habis seperti dimakan api ini. Itu kira-kira begitu. Tapi kalau ibu bapak baca Kejadian 17 ya. Kejadian 17. Itu ikat janji Tuhan dengan Abraham. Ikat janji Tuhan dengan Abraham. Peneguhan perjanjian. Tuhan suruh Abraham begini. Kamu potong anak lembu, kamu potong anak domba, lalu taruh itu di kayak di sepanjang jalan begitu. Ya ditaruh. Udah. Cuma suruh potong dan taruh. Tuhan tidak suruh Abraham nyalain api. Ya, Tuhan suruh Abraham itu potong domba, siapkan domba. Habis itu apa? Abraham lakukan seperti itu. Habis itu apa? Ya udah, nggak ada apa-apa. Tapi Musa bilang, penulis kitab Kejadian, ceritakan kejadian itu. Tuhan lalu di korban persembahan yang diberikan oleh Abraham itu. Lalu tiba-tiba api menyambar. Jadi yang nyalain apinya siapa? Tuhan. Maksudnya Tuhan mau ngomong apa? Ini ikat janji bukan bergantung pada kesetiaan raja bawahan. Tapi ikat janji bergantung pada kesetiaan siapa? Kesetiaan Tuhan. Dia mempertaruhkan dirinya sendiri. Kalau saya tidak tepati janji, kira-kira ya, habislah saya. Padahal Tuhan tidak pernah tepat janji kan? Tuhan setia dan Tuhan tepati janji. Tapi dia ikat janji, materainya adalah dirinya sendiri. Dan memang nanti kita lihat di atas kayu salib, Israel yang langgar, Israel yang tidak setia,
Israel yang tidak tepat janji, tapi Tuhan Allah yang dalam tanda kutip menyerahkan, menghabiskan tubuhnya sendiri. Itu setianya Allah. Ya. Nah, gereja itu orang-orang yang dipanggil dengan perjanjian seperti itu. Bukan karena usaha kita, perbuatan kita, tapi karena kesetiaan Allah yang besar. Dan yang ketiga, sebenarnya Adam dan Israel dipanggil Tuhan untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia, untuk menjadi wakil Allah di dunia. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan cara hidup yang beda dari dunia, cara hidup yang lain sendiri, yang diatur oleh Taurat. Cara hidup yang sistem sosialnya, sistem nilainya sangat berbeda dari bangsa-bangsa lain. Nah, kita tahu bahwa baik Adam maupun Israel sama-sama gagal untuk menjalankan panggilan itu. Ya. Lalu karena ketidaktaatan mereka, Adam diusir keluar dari Taman Eden, Israel juga mengalami satu masa pembuangan dari Kanaan ke Babel. Tetapi kita bersyukur Yesus datang ke dalam dunia sebagai Adam yang kedua dan juga Israel yang baru, ya. Roma 5 itu katakan apa? Dosa masuk karena satu orang, tapi juga penebusan datang karena ketaatan satu orang, ketaatan Kristus, membawa kebenaran, penyucian bagi semua umat Tuhan. Luar biasa sekali. Lalu dikatakan juga Yesus menjalankan dengan taat dan sempurna seluruh tugas panggilan yang Adam dan Israel gagal lakukan. Yaitu apa? Yaitu Yesus menjadi wakil Allah di dunia, Yesus menghadirkan keselamatan dan berkat ilahi bagi segala bangsa. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, gereja itu adalah tubuh Kristus di dalam dunia. Ya, gereja adalah tubuh Kristus di dalam dunia. Gereja itu adalah komunitas imam yang menjadi wakil Allah di dunia. Jadi kita membawa panggilan yang sama dari Adam, dari Israel yang gagal, lalu Kristus lakukan. Nah, kita sebagai tubuh Kristus meneruskan panggilan itu menjadi wakil Allah di dunia. Ya, mari kita baca 1 Petrus pasal yang kedua, saudara-saudara. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 9 dan 10. Kita baca bersama-sama ya. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 9 dan 10. Apakah sudah ketemu? Ya, mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Namun, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Ya. Nah, gereja adalah komunitas imam, jadi gambar Allah yang diciptakan dengan karunia, kapasitas, yang mewarisi sifat-sifat Allah tertentu untuk bisa menjadi wakil Allah di dunia. Ya, melalui gereja Tuhan mau menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan pemerintahan Allah, menghadirkan kuasa Allah. Ya. Nah, ini dilakukan dengan cara apa? Dengan cara, ada slide yang kehapus ya, sorry. Dengan cara yang sama dengan yang Adam dan Israel dipanggil, ibu bapak dan saudara-saudara. Ya, gereja diminta Tuhan untuk menjalankan panggilan ini dengan cara apa? Dengan cara melakukan penyembahan yang tidak terbagi hanya kepada Allah saja. Tidak ada Allah yang lain. Itu penyembahan tidak terbagi maksudnya apa? Mengaku Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tidak mendua hati, nggak menyembah Allah yang lain. Ya. Lalu yang berikut juga adalah terikat perjanjian dengan Allah. Bedanya ada perjanjian yang berbeda antara gereja dengan Israel. Ya, kalau Adam dan Israel, perjanjiannya itu sering disebut covenant of works. Ya, ini perjanjian lama gitu. Perjanjian lama itu covenant of works. Jadi kalau kamu taat, kamu akan selamat. Kalau kamu tidak taat, kamu akan menanggung gitu tidak taatanmu gitu ya. Covenant of works gitu. Nah, tapi kalau
gereja kita sekarang, ya, gereja Tuhan yang dipersatukan dalam Kristus, kita terikat dengan perjanjian yang baru, namanya adalah Covenant of Grace. Maksudnya apa? Perjanjian itu bukan ditentukan oleh apa yang kita perbuat, tapi apa yang Kristus perbuat. Apa yang Kristus perbuat, ketaatan Kristus yang diberikan pada kita, kebenaran Kristus yang diberikan pada kita, kekudusan Kristus yang diberikan pada kita. Kita menerima saja, itu namanya anugerah. Ya, nah kita adalah komunitas anugerah sebenarnya, menerima anugerah dari Tuhan. Maka salah sekali kalau di gereja memberlakukan syarat atau peraturan dengan kacamata hukum. Nah, saya percaya ya, syarat atau aturan itu sendiri kita tidak pernah susun untuk menjadi kuk yang memberatkan hidup manusia, enggak. Ya, itu sebenarnya adalah sebuah pengaturan cara hidup tertentu supaya gereja hidup berbeda dari dunia. Sama seperti misalnya Tuhan memberikan hukum Taurat bagi bangsa Israel. Hukum Taurat itu kan sebenarnya bukan untuk menghukum, bukan untuk ngeprank begitu, bukan untuk menjahati sebenarnya ya. Hukum Taurat itu diberikan apa? Untuk mengatur cara hidup. Supaya Israel hidupnya berbeda, supaya dari hidup yang berbeda itu Israel jadi menarik, jadi saksi buat orang-orang lain. Nah, demikian juga kenapa gereja ada aturan, kenapa gereja ada ketetapan, ada kebijakan ya. Itu bukan untuk membuat manusia jadi susah. Tapi justru sebenarnya peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam gereja itu untuk menata kehidupan bersama, menata kehidupan umat Tuhan supaya beda dari dunia. Nah, masalahnya orang-orangnya. Kadang kita membaca aturan itu secara keliru. Ya, fokusnya ke boleh nggak, kok dia boleh, kok saya nggak, gitu-gitu ya. Nah, jadi nggak mengerti basic dari aturan itu gitu. Nggak mengerti hati daripada aturan itu yang dibentuk untuk membuat umat Allah hidup berbeda. Ya, tapi kita malah melakukan perhambaan. Padahal enggak, padahal kita diatur. Karena apa? Karena saya sudah dibenarkan dalam Kristus nih. Maka hidup orang yang dibenarkan tuh harus gimana sih? Harus beda dong daripada orang berdosa gitu. Nah, itu makanya ada tata aturan. Itu makanya ada panduan firman Tuhan. Nah, cuman kita kadang kan menafsirnya secara keliru gitu ya. Nah, setidaknya ibu bapak bisa melihat ya sekarang ada kesinambungan yang kuat dari Adam, Israel, Yesus Kristus sampai kita hari ini gereja. Nah, bentuk gereja di dalam dunia itu ada dua, yaitu ada gereja yang tidak kelihatan atau disebut invisible church, gereja yang tidak kelihatan. Maksudnya apa sih? Gereja yang tidak kelihatan ini adalah seluruh umat Allah yang diselamatkan oleh karya Kristus dan dibenarkan karena iman. Melampaui suku, melampaui ras, melampaui bahasa, melampaui waktu. Coba kita buka Efesus pasal 4, Ibu Bapak ya, Efesus pasal 4. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai 6. Jadi, di sini kita melihat bahwa semua orang pilihan Allah, semua umat pilihan Allah dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Nah, lahir baru oleh Roh Kudus itu kelihatan nggak? Dilahirbarukan oleh Roh Kudus itu kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Ya, Paulus bilang kamu diperbarui manusia batin, niahmu diperbarui jadi manusia yang baru yang lahir dari benih ilahi, bukan benih manusia. Kan itu nggak kelihatan ya. Kelahiran baru itu kan di dalam hati. Makanya waktu itu kan Nikodemus salah mengerti kan, dibilang harus lahir baru, terus dia bilang, gimana masuk lagi ke perut? Salah, lahir baru itu yang bukan yang kelihatan, kan begitu. Ya, nah jadi ini gereja yang tidak kelihatan itu maksudnya semua orang yang dilahirbarukan oleh Roh Kudus. Semua orang yang percaya kepada Kristus. Nah, kita percaya kalau orang bisa lahir baru oleh Roh Kudus, kalau orang bisa sadar dosa-dosanya, orang bisa bertobat, orang bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti dia orang pilihan. Tuhan sudah pilih dan tetapkan dia. Ya. Nah, kita orang-orang pilihan ini diselamatkan oleh apa? Oleh karya Kristus di atas kayu salib dan dibenarkan karena iman. Iman itu siapa yang hasilkan? Tuhan yang beri. Kita nggak bisa hasilkan. Iman itu bukan berarti kita memilih percaya
karena saya mau percaya. Saya kan udah usaha saya percaya. Enggak, percaya itu bukan usaha. Iman itu diberi. Kita bisa percaya karena Tuhan yang beri. Kalau Tuhan nggak beri, kita nggak akan bisa percaya. Ya, nah, orang-orang yang dilahirbarukan oleh Roh Kudus, yang dibenarkan karena iman, ini melampaui suku, ras, bahasa, dan waktu. Contohnya begini, menurut ibu bapak, Petrus, Rasul Petrus, dilahirbarukan oleh Roh Kudus nggak? Rasul Petrus itu dilahirbarukan oleh Roh Kudus nggak? Kok ragu-ragu ini? Petrus lahir baru nggak? Lahir baru. Petrus dibenarkan nggak karena imannya? Dibenarkan. Petrus orang pilihan Tuhan bukan? Orang pilihan. Abraham lahir baru nggak? Lahir baru. Abraham itu orang pilihan Tuhan bukan? Pilihan Tuhan. Abraham dalam tanda, kalau bahasa sekarang ya, Abraham tuh percaya Tuhan Yesus nggak? Meskipun Yesus belum lahir. Percaya ya? Nah, berarti Abraham, Paulus, Petrus, Johnson, saya, satu gereja. Ya, gereja apa? Gereja yang tidak kelihatan. Jelas? Ya, gereja yang tidak kelihatan adalah persekutuan semua orang yang percaya kepada Kristus. Ya, melampaui sejarah, melampaui suku budaya, melampaui tempat, melampaui zaman. Itu gereja yang tidak kelihatan. Ya. Termasuk misalnya orang-orang yang sudah meninggal terlebih dahulu dari kita, kakek kita misalnya. Tapi dia percaya Tuhan Yesus. Ya gitu, itu satu gereja. Gitu. Gereja yang tidak kelihatan. Yang nantinya akan dibangkitkan oleh Kristus secara tubuh waktu dia datang kembali. Ya, nah, lalu ada bentuk gereja yang kelihatan, visible church. Nah, ini adalah perwujudan atau tanda dari tanda yang terlihat, wujud yang terlihat, bentuknya dari gereja yang tidak kelihatan tadi itu. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan organisasi, ditandai dengan pengelolaan pelayan. Ya. Jadi ada gereja yang kelihatan, ada gereja yang tidak kelihatan. Nah, cuman persoalannya kan begini ya. Menurut ibu bapak, nih gereja yang kelihatan kan gereja yang kita datang. Ya kan, misalnya saya di GKI Mosana, misalnya gitu ya. Hampir sebagian kita, kebanyakan di sana. Menurut ibu bapak, semua orang yang datang ke gereja tiap hari Minggu, percaya Yesus nggak? Semua yang ikut ibadah. Belum tentu ya. Ada yang percaya, ada yang belum percaya. Bisa nggak ada orang, dia dari kecil udah denger lagu rohani, sekolah Kristen, ya tahu kisah-kisah Alkitab. Terus dia memang diajak temen, dari kecil dia ke gereja itu terus. Sampai tua, lama, ke gereja itu terus. Tapi dalam hatinya dia tidak pernah punya hubungan pribadi dengan Tuhan, tidak pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bisa nggak ada kemungkinan itu? Bisa, meskipun dia tiap minggu ke gereja. Maka harus hati-hati di sini. Tidak semua orang yang hadir dalam gereja yang kelihatan itu adalah bagian dari gereja yang tidak kelihatan. Nggak semua orang yang visible ini itu bagian dalam invisible church. Kadang-kadang kalau dalam bahasa Matius pasal 25 itu ada domba dan ada kambing. Ada orang yang memang dikenal Tuhan dan mengenal Tuhan. Ada orang yang merasa kenal Tuhan, Tuhan tidak kenal dia. Nah, kita tidak tahu siapa yang di antara kita gitu. Dan bukan tugas kita juga menebak-nebak. Ya, tapi kita percaya kalau saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya itu domba pasti. Saya bagian gereja yang sejati. Gak usah dipertanyakan lagi. Wah, jangan-jangan saya nanti kambing. Enggak, itu kita nggak mempertanyakan lagi. Yang penting adalah pertanyaannya, kita percaya Tuhan Yesus nggak sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Kalau saat ini kita percaya, itu anugerah dan itu tanda bahwa kita dipilih Tuhan. Begitu. Ya, orang yang dipilih Tuhan pasti akan bertahan sampai akhir.
Jadi Anda juga tidak menjalani iman tuh dengan tidak pasti gitu, dengan ketakutan. Wah, nanti kalau satu kali saya murtad gimana ya? Kalau satu kali saya murtad, ya jangan pikir murtad dong. Kita udah dipilih, nggak pikiran murtad-murtad, jangan gitu. Ya, saya dipilih, saya akan dipegang Tuhan sampai akhir. Dan kalaupun saya melenceng, Tuhan akan tarik saya balik. Ya, jangan juga kita tunggu-tunggu kapan saya akan melenceng gitu. Enggak, ya nggak usah begitu. Percaya dengan iman bahwa saya sudah dipilih Tuhan, menerima anugerah Tuhan. Ya, dan bukan bagian kita untuk nentuin hidupnya orang lain. Ya, wah kayaknya dia kambing nih, kayaknya dia belum percaya. Itu bukan tugas Anda, itu job desk Tuhan, jangan diambil-ambil. Ya, hidup kita aja udah banyak, nggak usah ambil job desknya orang lain, apalagi sih job desknya Tuhan, kan begitu. Ya, nah, tapi begini Ibu Bapak, semua orang yang sudah percaya, kalau kita betul-betul sudah percaya, pasti kita masuk jadi bagian gereja yang tidak kelihatan. Pasti kita masuk jadi invisible church. Kalau kita udah percaya Tuhan Yesus, saat itulah kita jadi gereja yang tidak kelihatan, jadi tubuh Kristus. Ya. Maka yang namanya gereja yang tidak kelihatan itu isinya semuanya adalah orang percaya, orang yang diselamatkan. Jadi kalau orang itu keluar, kalau orang itu keluar misalnya, keluar dari gereja yang tidak kelihatan, menyangkal imannya, ya, bisa nggak seseorang itu keluar dari gereja yang tidak kelihatan? Kalau ada orang dalam tanda kutip keluar dari gereja yang tidak kelihatan, ya pasti dia orang yang tidak diselamatkan, bukan orang pilihan Tuhan. Nah, jadi maksudnya orang-orang dalam gereja yang tidak kelihatan ini pasti adalah umat Tuhan. Dalam gereja yang tidak kelihatan ya, pasti diselamatkan. Nah, tapi menariknya begini, gereja yang kelihatan ya, visible church ini, GKI Hosana misalnya, GII misalnya, GKI misalnya, GPIB misalnya, yang ada badannya, ada pendetanya, ada sistemnya, ada officiate-nya, itu dipercaya Tuhan jadi lembaga yang otoritatif untuk mengenali mana umat Tuhan, mana bukan. Nah, ini kalau di dalam Matius pasal 16, itu ada percakapan antara Tuhan Yesus dengan Petrus ya. Tuhan Yesus tanya kepada Petrus, menurut orang lain aku ini siapa? Lalu Petrus ngomong kan, menurut orang lain kamu itu Elia, kamu itu para nabi gitu kan. Lalu Tuhan Yesus tanya kepada Petrus, kalau menurut kamu, pada para murid ya, aku ini siapa? Lalu Petrus bilang, kau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah ini pengakuan percaya gereja. Lalu Tuhan Yesus bilang, kamu berbahagia, karena bukan manusia yang kasih tahu itu kepadamu, tapi Allah sendiri. Lalu Tuhan Yesus bilang, di atas batu karang ini, maksudnya pengakuan percaya ini, Tuhan akan mendirikan gereja, dan alam maut tidak akan menguasai gereja. Lalu ada satu kata seperti ini, apa yang kamu ikat di dunia, terikat di surga, apa yang kamu lepas di dalam dunia, terlepas di surga. Maksudnya apa? Maksudnya itu begini, gereja dikasih otoritas sama Tuhan. Gereja adalah lembaga yang dikasih otoritas sama Tuhan. Untuk menyatakan di dalam dunia, siapa yang umat Tuhan, siapa yang bukan. Nah, contohnya begini, contoh. Untuk pendidikan kita, siapa sih lembaga otoritatif di dalam dunia ini untuk menyatakan seseorang itu terdidik atau tidak terdidik? Lembaga otoritatifnya siapa? Sekolah dikasih otoritas menyatakan orang itu lulus SD atau tidak lulus SD. Gitu ya. Lulus SMP atau enggak lulus SMP. Lulus SMA atau enggak lulus SMA. Sekolah dikasih otoritas itu untuk menentukan. Nah, kalau misalnya Anda bilang begini, ya tapi kan di dalam gereja juga bisa jadi loh ada orang yang nggak percaya, bisa jadi gereja salah mengenali, salah menentukan. Nah ini adalah persoalan yang berbeda, jangan disangkut pautkan. Contohnya begini, banyak orang yang bilang begini, gak usah percaya sama sekolahan katanya. Thomas Alva Edison aja
berhenti dari sekolah umur 8. Nggak sekolah kok, bisa jadi penemu. Ya, kita semua juga nggak usah sekolah aja. Bisa nanti kita jadi penemu. Atau bisa Anda menerapkan logika itu? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Nah, sekolah itu menyatakan misalnya ya, Thomas Alva Edison atau orang tertentu tidak lulus. Apakah itu berarti orang itu bodoh? Enggak. Belum tentu. Belum tentu. Tapi sekarang poinnya kita lagi bicara apa? Kita lagi bicara lembaga otoritatifnya. Lembaga otoritatifnya adalah gereja. Ya, contohnya, makanya kenapa kok kadang-kadang ada orang yang ini agak membingungkan kita gitu ya. Zaman dulu kan ada kisah-kisah, katanya sudah berkhotbah, sudah pendeta, tapi kok baru di dalam satu kali di masa tuanya dia menangis, dia bertobat, dia percaya Yesus. Jadi selama ini gereja salah dong mengenali dia sampai dia bisa jadi pendeta, misalnya begitu. Ya, nah ada nggak kemungkinan itu? Ya bisa ada, tapi kita tidak sedang membahas bahwa oh kalau gereja salah berarti semuanya salah. Enggak begitu. Tapi poin dasarnya adalah gereja ini lembaga otoritatif yang Tuhan beri di dalam dunia untuk menentukan mana yang umat Tuhan, mana yang bukan umat Tuhan. Tandanya gimana gereja menentukan atau mengenali mana yang umat Tuhan dan yang tidak? Ya dari pengakuan percaya. Pengakuan percaya seseorang di depan publik yang akan diteguhkan lewat baptisan dan akan diteguhkan lewat CD. Ya, lewat keanggotaan ke dalam gereja yang visible itu. Nah, keanggotaan itu sebagai tanda bahwa saya juga bagian dari invisible church, bagian dari gereja yang percaya Tuhan. Oke, saya mau akhiri dengan cepat. Ada karakteristik gereja yang dituliskan di dalam Credo Nicea. Nah, Credo Nicea ini pengakuan iman yang dipercaya oleh rasul-rasul dan diteruskan kepada gereja sepanjang sejarah dari tahun 325. Jadi sekarang tahun 2025 itu ulang tahun Credo Nicea ke 1700. Lagi ramai orang-orang bahas lagi ini. Ya, jadi ada kata-kata begini. Aku percaya kepada gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Kalau dalam pengakuan iman rasuli, gereja yang kudus, nah satu, katolik, dan apostolik ini dirangkum jadi satu kata yaitu am. Nah am, Anda kan suka nggak ngerti ya, gereja yang kudus dan am. Apa sih am? Am itu adalah satu, katolik, dan apostolik, sinonimnya. Ya, nah penjabarannya apa? Gereja yang satu, maksudnya adalah gereja yang satu ini bukan berarti satu macam gereja saja, bukan berarti satu denominasi saja yang benar, semua yang lain salah, bukan berarti juga hanya ada satu cara bergereja yang lain tidak boleh, bukan. Tapi gereja yang satu itu merujuk kepada karya Allah yang sama. Karya Allah yang sama, waktu menyelamatkan Abraham, menyelamatkan Petrus, menyelamatkan Musa, menyelamatkan Paulus, menyelamatkan saya, menyelamatkan Ibu Leni, menyelamatkan Ibu Rati, itu penyelamatan yang satu. Ya, sehingga kesatuan kita tadi adalah kesatuan yang dibacakan dalam Efesus 4. Satu roh, satu iman, satu Tuhan, satu baptisan, dan seterusnya. Ya. Hanya ada satu kepala saja, yaitu Kristus, dan satu tubuh yang sejati. Satu tubuh yang sejati itu maksudnya invisible church. Semua orang percaya yang diselamatkan Allah. Itulah satu tubuh yang sejati. Ya. Nah, kemudian gereja yang kudus, itu maksudnya gereja pada naturnya dipisahkan Allah dari dunia. Untuk apa? Untuk menjadi milik Allah sendiri. Dipisahkan, dibedakan dari dunia. Untuk menjadi milik Allah, untuk melayani Allah, untuk tujuan Allah. Nah kita, umat Allah, gereja yang kelihatan, pemimpin gereja yang kelihatan, dipanggil untuk menjaga kekudusan gereja. Dengan cara apa? Dengan cara menghindari dari segala kecemaran. Kalau bahasa Alkitab itu jauhkan ragi, jauhkan dari segala kecemaran. Bagaimana menjauhkan dari segala kecemaran? Menurut saya, langkah pertama, pastikan, ini makanya tugas pemimpin gereja ya, pendeta, penginjil, penatua, diaken. Pastikan gereja Anda tidak disusupi ajaran sesat. Itu menjaga kekudusan gereja. Tidak disusupi penyesatan. Lalu jangan sampai disusupi nilai-nilai dunia yang mencemarkan. Sekularisme, materialisme. Ya, kita senang kalau pengunjung gereja banyak. Kenapa? Harusnya kalau kita menjaga kekudusan gereja ya,
seneng orang banyak itu tujuannya apa? Semakin banyak orang yang bertobat, semakin orang banyak yang mengaku Yesus sebagai Tuhan, semakin orang yang banyak dimuridkan, semakin banyak orang yang melayani, semakin banyak orang yang memimpin. Kalau materialisme itu apa? Semakin banyak orang yang datang, semakin banyak persembahan, semakin banyak marketing, nanti orang tambah banyak lagi, kita bisa buka gereja baru, pemikirannya sekularis gitu. Nah, hati-hati. Kita mesti jaga gereja jangan dicemari oleh nilai-nilai dunia. Kemudian juga pragmatis, individualis, itu nilai-nilai dunia. Hedonis misalnya, hedonis ya, nggak mau yang sederhana-sederhana. Pengennya yang mewah, branded. Nah, itu hati-hati saudara ya. Nah, kemudian juga gereja yang apostolik, Katolik, gereja yang Katolik. Nah, Katolik di sini maksudnya bukan Katolik Roma, tapi Katolik ini maksudnya adalah rengkuhan gereja yang sempurna, embracing all believers. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita believers, kalau kita percaya Tuhan, otomatis kita terhisap dalam gereja. Nggak bisa seseorang bilang, saya mau mengeluarkan diri dari the body of Christ. Nggak bisa. Kalau kita percaya Yesus, ya kita body of Christ, nggak bisa keluar-keluar gitu. Kecuali kalau kita namanya menolak, maksudnya saya tidak mau jadi tubuh Kristus, ya nggak bisa, nggak ada. Itu sama dengan kita menolak Kristus, sama dengan kita menolak rengkuhan keselamatan Tuhan gitu. Nah, ini bicara invisible church ya, bicara invisible church. Oke. Lalu yang berikutnya adalah gereja yang apostolik. Apostolik di sini maksudnya meneruskan ajaran para rasul, dan gereja juga menyatakan suara kebenaran di tengah dunia yang bengkok. Menyatakan suara apa yang Tuhan mau ya di tengah dunia yang cemar ini. Kristus